1900-an di tanah Jawa Timur, Indonesia, hiduplah seorang tokoh bernama Tirto Adisuryo yang biasa dipanggil Minke. Ia hidup mandiri terpisah dari kedua orang tuanya. Minke merantau jauh dari orang tuanya demi menghindari peraturan-peraturan yang mengikat khas bupati dan petinggi daerah lainnya. Minke dikenal sebagai tokoh yang cerdas, aktif mengkritik pandangan dan pendapat kolonialisme, dan sangat peduli terhadap hak-hak kaum pribumi. Hai Niken. Wih. Flexible learning. Dasar itu mata keranjang. Mending yuk ikut sama Ai, biar mata yuk agak seger dikit. Pergi kemana? Ikut aja dah. Hai Suroh. Hai. Ini perkenalkan teman Ai, Minke. Minke, ini Robert. Minke saja. Jangan duduk. Arjia, tolong berikan minum. Silakan minum. Silakan minum. Minke, perkenalkan, ini adikku Anis. Minke, Namamu hanya Minke saja. saya pribumi. Namanya kenapa kalau pribumi? Ibuku juga pribumi orang Jawa. Apa yang harus dilakukan? Loh, apa salahnya? Kan aku hanya menjamin hak. Kamu muat, sekarang adalah kamuku. Ayo minum. Anelis pun memperkenalkan tamu kepada ibu. Ibu, perkenalkan ini temanku Minke. Minke, ini ibuku. Oh ini Minke, perkenalkan saya Nyayang Soro, panggil saya Nyai. Ayo duduk. Minke, kamu sama saja seperti orang-orang di luar sana yang menganggap saya itu seorang gundik. Kalau begitu, kamu bisa memanggil saya Mama saja, sama seperti Anelis. Baik, Ma. Kalau begitu, Mama tinggal dulu ya, masih banyak kerjaan. Anelis ajak Minke jalan-jalan di luar ya. Oke, Ma. Ini kenapa namanya hanya Minke saja? Nama asliku Tirto Adisuryo. Namun sejak kecil, teman-temanku mengunjungi yang berarti monyet. Kenapa seperti itu? Karena aku pribumi. Namanya kenapa kalau pribumi? Namun dijulukan pribumi ini bukan hanya yang menanggap karena rendah, sehingga aku bisa mantan monyet. Jahat sekali julukan seperti itu. Tapi kenapa Minke? Aku yakin suatu saat nanti Mama akan menjadi hidup ini. Oh iya, kau sendiri kenapa dipanggil monyet? Menurutku kurang pandai. Mengapa kurang tahu? Menurutku kau pandai dipanggil monyet. Mengapa seperti itu? Kamu panggil kau dong saat diri menjadi kamu. Ya. Hei, siapa yang mengizinkan you memasuki rumah ini? You kira dengan berpakaian seperti orang Eropa akan membuatmu seperti orang Eropa? No. Cukup Herman. You tetaplah monyet. Kerja, tolong panggilkan Saptar untuk mengantarkan Minke pulang. Baik, Nyonya. Loh, baru bangun kamu. Toh itu ada surat dari Nyai Ontosoro. Hati-hati loh, keluarga mereka erotis dan mistis. Iya Bu, tapi keluarga Nilis baik padaku. Iyo, ibu hanya bilang hati-hati nak. Oh iya, ada apa Mas rumah Ibu? Ini loh katanya Anelis kangen. Apa sih, Ma? Maaf ya atas perlakuan Bapak Anelis kemarin. Nyai, Tuan, Nyai. Kenapa dia? Tuan, dia pingsan di sana. Pak, Bapak kenapa, Pak? Herman, bangun Herman. Ma, lihat ini nih. Apa ini? Racun. Kerja, tolong panggilkan dokter sekarang. Baik. Beberapa bulan kemudian, Badai Tuhan telah Saya nikahkan saudara Tirto Adisuryo dengan saudari Anelis Merema di almarhum Herman Merema dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Tiap pagi menjelang kau di sana.
jadi debu, ku dilihat yang satu, ku disabar. Selamat ya Nika atas pernikahan kalian berdua. Aing ikut bahagia. Sorry ya kalau Aing jauh dari you. Soalnya Aing suka sama Analis. Tapi kan kita masih bisa bertemu. Sudahlah, Aing juga mau bayarin. Ya, jadi Ika baik saja biar makin sukses di sana. Ya udah jadi surat. Ya. Arja. Iya Tuan, ada apa? Kok tumben sekali? Mama dan Analis belum pulang. Saya tidak tahu Tuan. Silakan dibaca. Saya pulang dulu. Jadi, Maurice anak Herman di Belanda itu ingin merebut semuanya, termasuk nasionalis. Masalah, kenapa kau diam saja? Boleh Aina. Sudah cukup, kau pulang saja. Catatan pengadilan Amsterdam tulis bahwa Nai tidak pernah menikah secara sah dengan Tuan Herman, dan Tuan Herman belum pernah menceraikan istri pertamanya. Apa maksudnya? Maksudnya, Tuan Herman tidak bisa mengakui secara hukum bahwa Robert dan Annelies adalah anaknya. Jadi mau tetap punya anak. Benar sekali. Tapi saya baru mendapat kabar dari Amsterdam bahwa istri pertama Tuan Herman mengajukan cerai kepadanya 5 tahun lalu, dan Tuan Herman mengabulkan permintaan itu. Artinya, dia punya segalanya. Jadi Maurice datang supaya dusta. Dia bilang ibunya tidak pernah mengajukan cerai. Para Belanda itu memang kurang ajar. Sekarang tinggal penang ini dan aku senang dengan darah. Ma, lihat ini nih. Pernikahanku dengan Annelies dianggap sah loh oleh hukum Islam. Kita bisa melawan hukum Eropa itu. Tapi kamu bisa kan, Dinda? Bisa, Ma? Ini kedatangan saya di sini untuk memberitahu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan bahwa pernikahan antara Sanikam dan Herman memang tidak sah secara hukum. So, Sanikam tidak berhak atas seluruh harta kekayaan dari Herman, memang juga hak asuh dari Robert dan Annelies. Saya untuk seorang tidak setuju atas keputusan ini. Bagaimanapun, ia adalah anak kandungku. Aku sendiri yang membesarkannya. Jika ada yang berani mengambilnya dariku, tangkai dulu mayatku. Annelies Melema akan dibawa dari pelabuhan Surabaya menuju Amsterdam dalam tempo 5 hari. Tidak, saya tidak setuju. Saya suami Sarah Annelies. Lihat ini. Silakan ibu berbicara di depan majelis, bukan di depan saya. Kamu kosong. Saat ini Annelies memiliki wakil di Amsterdam. Keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Secara hukum, kalian berdua tidak punya hubungan apa-apa dengan Annelies. Dasar bisa hukum jagam. Ya udah. Tidak aku biarkan kayak kotor kalian mengira rumah ini. Hukum macam apa yang memisahkan antara ibu dengan anak? Hukum setan. Minka, ini saatnya kau menjaga Annelies. Biarkan aku yang melawan para Belanda itu. Tidak, kau jaga Annelies saja. Baik, Ma. Annelies, Aku bilang itu sudah tiba. kenapa kamu bilang begitu? Ya, Mas. Mas, biarkan aku menyuapin untuk terakhir kali. Kita kan sudah pernah bahagia bersama. Tolong jangan lupakan kenangan kita ya. Tolong jangan mama belum bisa menjadi istri baikmu. Dan maaf menjadi beban untukmu terus-terusan dan mama. Kau ini bicara apa? Ingat satu hal, aku mencintai Tirto Adi Suryo hari ini, esok, dan selamanya. Ayo Sinema, ayo cepat keluar, ikuti Ai. Kau mau kemana, An? Jangan khawatir, Man, tidak apa-apa. Kalian dua tinggal saya tapi kalian tidak boleh menyentuh anakku. Sudah berapa kali Ai bilang kepada you bahwa Annelies bukan anak you. Bagaimana bisa bukan anakku, sedangkan dia lahir dari diriku sendiri? Banyak ngomong you. Kalian yang banyak ngomong, banyak tingkah pada berarti tidak tahu diri. Kalian hanya hakim sendiri kepada orang-orang seperti kami. Bangun, bangun. Lebih baik aku mati daripada harus melihat kalian mati karena aku.
besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. Semuanya Selamat hari ke Astrid Lantar yang kedua. Ayo bahagia. kita